Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Tadi malam ada debat yang sangat luar biasa masih terkait dengan pernyataan AHY sahabat ya, dimana berselang beberapa hari setelah para anggota Partai Demokrat berselancar di media sosial terkait soal ijazah Pak Jokowi, kini AHY kembali membuat publik terguncang dengan pernyataannya. Dan itu bukan tanpa alasan, sebab kelihatan bahwa AHY mencoba membangun satu gerbong dengan PKS. Hal ini kan disampaikan di saat ada silaturahim dengan partai PKS sahabat. Inilah yang kemudian membuat perdebatan ini menjadi panas dan dibawa masuk di salah satu TV nasional. Di sana Partai Demokrat diwakili oleh seorang perempuan, itu jubirnya namanya Priska, dan di pihak lain ada Paldo Maldini. Dan ini adalah merupakan momen yang sangat krusial buat Partai Biru ini, sebab Paldo menghantam dengan isu paling panas, yaitu narasi ijazah Jokowi beserta jejak-jejak kader Demokrat di baliknya ini semua. Paldo tidak menuduh secara langsung sahabat, tapi gestur ritme bicara dan susunan argumennya ini membuat Priska tampak defensif. Kamera TV tak bisa menipu kita bahwa Priska beberapa kali kehilangan momentum untuk membalikkan serangan. Bahkan ada dua pengamat politik yang ikut melegitimasi bahwa memang skenario ini dalam rangka untuk 2029. Nah, untuk lebih jelasnya, ini kita ikuti videonya. Sepertinya, jadi begini, saya kalau tadi ke sisi Demokrat, walaupun Mbak Disa bilang cocokologi, sepertinya masih lemah argumentasinya. Karena buat saya, data historik itu sangat kuat dalam politik, Mbak. Gak bisa person by person itu dibilang hanya sentimen, hanya feeling, hanya asumsi. Karena tapi bergerak. Apakah ada? Tapi Satu, yang kedua, Pak Jokowi ada bukti seperti bahwa Pak SBY Partai itu Demokrat punya mesin infrastruktur politik yang masih kokoh, Mbak. Jadi ketika Pak Jokowi bilang ada orkestrator, kemudian ditebalkan oleh relawan, ada yang baju biru katakan semacam itu, walaupun ada banyak partai kata Mbak. Kami melihat jadi bahkan maksud saya begini, Partai Demokrat saja Pak SBY juga punya mesin politik yang sama kuatnya dengan Pak Jokowi. Maksud saya ini behind the gun-nya punya mesin semua yang bisa membaca praktek panggung belakang. Ya. Jadi menurut saya nggak bisa Mbak Disa bilang ini asumsi, ini sentimen, karena Pak Jokowi ini presiden, punya mesin politik. Bagaimana membantah itu? Seperti itu. Yang kedua, data historik, orang per orang yang terlibat di sini luar biasa. Ya, itu poinnya. Aktor kuatnya semacam itu. Jadi maksud saya tapi kita melihat kalau bahwa sampai saat ini tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa Partai Demokrat yang ada di dilakukan dalam person situ. by person yang ada kaitannya dengan Partai Demokrat, baik sebagai kader maupun ex-kader. Itu yang menjadi Seperti itu. Bagaimana membantah Pak Roy Suryo sebagai ex-kader, Mas Denny Indrayana sebagai ex-kader, person by person kadernya. Roy Suryo itu sudah tidak ada di Partai Demokrat sejak 2016. Loh enggak, ex-kadernya Pak Benny Kaharman, statement jelas. Pak AHY, statement jelas menyambut PKS itu nggak bisa berdiri sendiri, Mbak. Oke, baik. Itu tegas, jelas. Selesai, Mbak Diska silakan. Giliran Anda. Begini, Mbak. Kita lihat sendiri bahwa sampai saat ini jika ada, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana keterlibatan Partai Demokrat yang ada di yang saat ini. Ini Mas, ini adalah permasalahan. Kita melihat di sini kader-kadernya itu adalah saat itu adalah merespon. Yang saat ini dilakukan adalah merespon karena tuduhan-tuduhan itu kembali selalu pada Partai Demokrat. Itu yang pertama. Justru begini Mbak Diska, justru saya mengapresiasi Partai Demokrat eksis dan hadir mengawal isu ini. Tidak, dibutuhkan oleh publik. Karena apa? Karena dia tidak menjadi debat kusir, supaya aparat kita profesional dan proporsional. Supaya kasusnya jelas, nggak kemana-mana seperti itu. Jujur Mbak Giska, kita baper kalau Pak Jokowi diserbu. Ya, ini sikap kita jelas. Kita di PSI terbiasa untuk terbuka. Pak Benny kabur, Harman. Mudah-mudahan nggak kabur, habis setelah bikin statement. Karena apa? Karena saya berdebat dengan 3 orang Demokrat. Pertama, saya berdebat dengan Pak Didi, saya menonton Pak Syarif Hasan, dan menonton statementnya Pak Benny. Menurut kami, hal-hal seperti ini, politik bisik-bisik seperti ini mungkin agak beresiko. Kenapa? Karena publik kita salahkan interpretasinya nggak bisa. Kita di posisi permainan ini, kita di posisi teater ini. Tunjukin kalau seandainya memang enggak.
Kalau memang iya, sebut aja juga nggak apa-apa. Minimal sikap jelas. Karena jangan sampai di politik kita sikapnya nggak jelas, Mbak Giska. Saya berbaik sangka nih, di dalam kadar internal, bicara soal perkudetaan itu. Harusnya dijelaskan juga konteks lainnya. Bahwa kala itu yang menang tetap Pak AHY, bukan Pak Muldoko. Sebagai ketua umum. Dan ketika itu, Pak AHY bertemu dengan Pak Jokowi. Keputusan Kumhamnya apa? Tetap Pak AHY kok yang jadi ketua umum Demokrat. Itu satu. Dan yang kedua, dan itu sudah disebutkan dalam perbincangan itu adalah bagian dari kemenangan dan ngomongnya di perjuangan kadar kami. internal, tinggal dijelasin. Ya, Lalu oke ya, kita pernah hampir dikudeta nih, tapi alhamdulillah Pak Jokowi tetap menegaskan saya sebagai ketua umum. Kalimat konteks itu dijelasin aja. Mungkin nggak akan begini. Oh, saya sepakat soal kita harus diskusi publik. Diskursus mencerdaskan publik, sepakat banget. Termasuk juga menghadapi Pak Roy Suryo ini yang makin konyol makin hari ini. Sepakat, harusnya lurusin terus. Walaupun capek gitu kan, kita kerjain. Karena harusnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal ijazah. Berkali-kali Mbak, Pak Didi ngomongnya, udah tunjukin aja. Saya tanya, ini sikap Demokrat nggak? Saya bilang, saya pengen tahu nih, sikap partai nggak nih? Karena Bapak kader Demokrat, saya bilang. Jangan sampai kita syakwa-sangka. Kalau mau tarung kita juga siap, gitu loh. Nah, begini, jadinya Mas, mending jelas sikap Mas, itu. Kami merasa bahwa apa yang dikatakan saat ini adalah kita melihat pada konteksnya ya Mas ya. Ya, bagaimana dalam perjuangan Partai Demokrat, kemudian sekali. Partai Demokrat tidak harus selalu ini pada saat PKS datang ke Partai Demokrat, dan ini adalah cerita tentang perjuangan Partai Demokrat yang kalau misalnya Mas ada di situ, kita lihat bahwa banyak sekali obrolan-obrolan yang lain. Tapi Pak Jokowi tetap yang ngasih ke Demokrat. Ya mungkin Bapak, kalau misalnya gitu, Mas ada di situ, tapi kan ini adalah dari PKS dan Partai Demokrat, dan ini adalah bagian kecil dari. Apakah ini lagi menggalang kekuatan PKS dan Demokrat? Kan ke situ lah orang berpikir. Itu juga adalah asumsi-asumsi pribadi yang menurut kami nggak salah. Dan ya tidak salah, tapi kemudian ini adalah menjadi asumsi pribadi apabila kemudian dikait-kaitkan dengan hal-hal yang lain yang tidak pernah ada buktinya saat ini. Lalu kemudian apabila kita melihat tentang statementnya Pak Beni Kaharman atau apalagi Pak Didi Irawadi, lalu kemudian Pak Amir Syamsuddin, kita melihat bahwa kita ingin Partai Demokrat ingin ini segera selesai. Kalau misalnya memang itu adalah jalan satu-satunya presiden untuk masalah ini selesai, mari kita akan dukung itu. Tapi itu kembali kepada prerogatifnya Pak Jokowi. Sehingga kami melihat bahwa sebetulnya kita ini berempati juga sama Pak Jokowi supaya ini cepat selesai. Jika kemudian itu adalah satu-satunya cara agar isu ini cepat selesai, ya kenapa tidak diselesaikan saja? Begitu loh. Tiga kecurigaan saya sama Demokrat nih ya. Pertama, menarik kita tentang dulu. Pertama nih ya. Ini antar partai ya. Pertama, ini kan boleh dong. Ya, pertama itu soal orkestrasi ini. Saya percaya Partai Demokrat adalah partai yang sangat lihat survei. Partai ini partai yang dibangun dengan data. Lalu apa lagi ngapain? Dengan itu? Lalu lagi ngapain mau nyerang Pak Jokowi? Lagi ngenggalang kekuatan. Kecurigaan pertama karena timelinenya berurutan nih. Mbak, saya ini isu ijazah ini hampir tiap hari Mbak debat Mbak asli ya ngadepin orang yang sama. Satu. Dan yang kedua Mbak agak susah lalu kemudian untuk kambing hitamkan Partai Demokrat karena Mas sendiri ternyata tidak selesai permasalahan ini. Sebaiknya itu permasalahannya diselesaikan. Kita hadapi proses hukum, kita hargai dong Mbak. Nggak mungkin dong tinggal tunjukin. Kalau seandainya contohnya Pak Arsul, Obama juga bahkan dipakai Demokrat. Nanti kita lanjutkan. Itu yang kedua ya. Nanti kita lanjutkan. Dan Pak Denny. Inilah ya uniknya politik. Kebetulan saya, Repli Harun dan Rayang Kuti ini menjadi narasumber di Kompas TV sejak zaman Pak SBY. Jadi kita tahu benar perjalanan pasang surutnya hubungan antara Demokrat termasuk dengan Pak Jokowi. Di awal pemerintahan Pak Jokowi, waktu itu ada permintaan agar Pak SBY sebelum berakhir masa jabatannya untuk menaikkan harga BBM. Tapi waktu itu tidak dilakukan oleh Pak SBY. Itu perdebatan bukan main di TV. Kita membahasnya tiap hari di berbagai TV. 2014, Paldo adalah bagian dari pendukungnya Pak Prabowo loh, jangan lupa. Masih kuliah 2014. Masih kuliah. Tapi 2000 berapa kita sering di TV bareng Paldo juga. Bagaimana pembelaan yang luar biasa terhadap Pak Prabowo dari Paldo waktu itu. Tapi inilah politik, dia berputar di situ-situ saja menurut saya. Kemudian kita masih ingat di periode pertama Pak Jokowi berkuasa, Demokrat juga paling kencang bersuara. Suaranya apa? Waktu itu hanya perbedaan soal jalan provinsi, jalan negara sama jalan kabupaten loh.
itu kencengnya bukan main. Kita juga tiap hari di Kompas TV dan berbagai TV lain ngebahasnya bagaimana nih Demokrat dan sebagainya. Namun di periode kedua Demokrat mulai melunak karena ada pertentangan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Demokrat bisa masuk ke dalamnya. Sebelumnya Demokrat nggak bisa masuk. Jadi bagi saya jika ada sesuatu yang diungkit, terutama perdebatan soal ada kudeta dan sebagainya. Saya masih ingat pernyataan Demokrat yang kita bahas juga di Kompas TV waktu itu. Katanya AHY terutama mengatakan sama juru bicaranya, siapa yang sekarang jadi ajudannya atau jadi juru bicaranya AHY, siapa namanya? Zaki, Bu. Zaki, sampai lupa. Zaki mengatakan tidak mungkin katanya presiden tidak tahu. Jadi itu kan langsung menembak. Iya. Dan itu biasa-biasa saja. Kalau sekarang juga misalnya dari Demokrat mengatakan bahwa ada orang yang ini bagus nih, teman saya punya ijazah ini, udah jelas siapa orang. Yang bermasalah soal ijazah kan hanya 2 itu saat ini. Berarti tujuannya juga udah jelas. Sebaliknya juga demikian dari Pak Jokowi dan teman-temannya yang menyatakan di balik semua usut masainya soal ijazah ini ada yang berbaju biru. Tapi jangan lupa yang baju biru partai itu ada 3. Ada Nasdem, ada PAN, ada Demokrat. Nah, artinya prejudice dalam politik itu biasa-biasa saja. Selesaikan saja secara gentleman. Kita melihat kalau ini ada pertentangan bagus diselesaikan juga. Sebab kalau memang misalnya ada keterkaitan antara Demokrat dengan pemerintahan pada saat ini, mungkin Pak Jokowi juga tidak suka kalau ada tentang dirinya yang berkaitan dengan kader-kader Demokrat. Tadi dikatakan mantan ya. Tapi jangan lupa juga Roy Suryo itu sejak 2014 kita juga yang terus mendampingi dia kalau dalam perdebatan tentang politik dalam hal menyerang Pak Jokowi. Jadi saya selalu berusaha untuk berada di tengah-tengah ya. Karena kalau saya diseret saya juga orang partai jadinya. Jadi hari ini jika ini yang kita buka kembali, buka saja seluas-luasnya. Kita jadi bahkan tercerahkan. Dalam komunikasi politik itu tidak ada pesan yang hampa makna. Tapi siapa yang mempersepsikan tentang isi pesan? Penerima pesan, bukan pemberi pesan. Jadi sekarang kita bisa memaknai kalau Demokrat memaknai pernyataan dari kubunya Pak Jokowi begini, wajar. Itulah pernyataan yang memang harus dipersepsinya. Sebaliknya juga demikian, jika ada dari kubu Pak Jokowi yang menerima pernyataan dari Demokrat, lalu mereka yang mempersepsikan itu disediakan secara teoritis. Itu yang berhak Ada intensinya. Jadi memang seharusnya Partai Demokrat tidak usah mengelak bahwa mereka dalam rangka mendesain 2029 untuk AHY. Sebab pengamat juga memberikan amatannya saya kira sangat konkret dengan alasan-alasan yang rasional ya, selain dari apa yang disampaikan oleh Paldo. Bahwa yang pertama itu jejak keterlibatan beberapa politisi Demokrat dalam rangka mengangkat isu ijazah Jokowi. Ini memang sudah terlalu terlihat di publik. Artinya sulit bagi Demokrat untuk menyangkal ketika pola narasi, ritme dan tokoh yang bersuara saling berkaitan. Salah satu contoh misalnya Benny Kaharman, itu kan anggota DPR RI dan merupakan politisi senior dari Partai Demokrat, dan itu diamini oleh Syarif Hasan dan Didi, apalagi ditambah dengan hadirnya Denny Indrayana bersama dengan Amir Samsudin sebagai pengacara daripada Roy Suryo pada saat Roy Suryo terpuruk. Jadi kelihatan mereka memang bahu-membahu untuk isu ini. Karena itu wajar saja kalau analis politik menyebut bahwa semua ini adalah bagian dari pemanasan dalam rangka menuju 2029. Dan di mana Demokrat, PSI, dan partai lain saya kira sudah mencoba memetakan positioningnya. Saat inilah menjadi wajar kalau para pengamat bermunculan dan memberikan pernyataan sekaligus pertanyaan bahwa kalau memang jejaknya terlihat jelas, apa susahnya Demokrat mengakui bahwa beberapa kadernya memang ikut mengangkat isu ini. Nah, pada titik inilah kelihatan bahwa Priska ini saya sebut dia ditelanjangi sahabat ya, bukan dalam arti harfiah, tetapi argumen dan definisinya dianggap runtuh di depan publik. Karena ini ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia. Tetapi saya mau lihat juga Priska luar biasa loh. Dia bertahan, artinya dia tidak kelihatan lemah. Hanya saja memang beban narasi partai ini terlalu berat untuk dipikul oleh seorang jubir sendirian sahabat. Karena beberapa analis bahkan menyimpulkan
bahwa pertarungan narasi jelang 2029 ini sudah dibuka. Yang terjadi tadi malam itu hanya babak pemanasan menurut saya, sahabat, dan kita akan melihat seperti apa keseruannya ke depan. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan video singkat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa benang biru yang dimaksud itu tidak jauh-jauh dari yang sedang kita bahas ini. Itulah yang bercokol di belakang isu ijazah palsu ini. Dan saya kira sah-sah saja, karena dalam rangka untuk elektoral saya kira ketika orang menyenggol Pak Jokowi memang luar biasa efeknya. Cuma masalahnya apakah di ujung nanti itu akan membuat tanggapan positif atau negatif oleh masyarakat, itu yang menjadi tanda tanya besar. Dan saya kira harus ditakar ulang oleh Partai Demokrat, karena jangan-jangan ketika Anda muncul dengan menyudutkan Pak Jokowi justru kemudian membuat Anda semakin terjungkal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.